Shalom, selamat hari Minggu adik-adik teruna. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Kita selalu bersyukur kita berkumpul pada pagi hari ini untuk memuliakan nama Tuhan. Walaupun secara online ya adik-adik. Adapun bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini untuk Mazmur berbalasan, Mazmur 40 ayat 2 sampai 4. Dan pemberitaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai 5. Untuk pemberitaan firman Tuhan, kelas Eka dilayani oleh Kak Ledi dan kelas Dwi dilayani oleh Kak Yusi. Untuk menyambut ibadah hari Minggu pelayanan teruna, mari kita bersaat teduh. Adik-adik teruna, mari kita berdiri dan bernyanyi dari Kidung Jemaat 15, baitnya yang pertama. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang menghadap ke hadirat-Mu, bersyukur untuk hari indah yang Tuhan beri. Saat ini kami akan mulai ibadah YHMPT. Tuhan sertai ibadah kami dari awal hingga akhir sehingga dapat berjalan dengan baik. Amin. Adik-adik teruna, mari kita membaca Mazmur secara berbalasan, Mazmur 40 ayat 2 sampai 4 yang menyatakan syukur dan doa untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menempatkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Adik-adik silahkan duduk. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 184, baitnya yang pertama dan kedua. Adik-adik, mari berdiri untuk pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang 22 ayat 1 sampai 5 yang dibacakan oleh adik teruna. Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan, Paulus berbicara kepada orang Yahudi, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri." Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka.
Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum." Silahkan duduk adik-adik teruna. Kita akan pisah kelas. Untuk kelas Eka dilayani oleh Kak Ledi dan kelas Dwi dilayani oleh Kak Yusi. Shalom adik-adik, seperti yang sudah kita baca dan dengar bersama, pembacaan firman Tuhan yang pada hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai ayat yang kelima yang dibacakan oleh teman adik-adik sendiri. Ya, adik-adik, sebelum kakak masuk lebih lanjut untuk penjabarannya, kakak mau mengajak adik-adik kita kembali sejenak untuk mengingat bagaimana kitab Para Rasul ini ditulis dan oleh siapa penulis dari kitab Para Rasul ini. Ya, kakak harap adik-adik masih ingat karena 2 minggu yang lalu sempat kakak sampaikan juga bahwa kitab Para Rasul ini ditulis oleh seorang dokter yang bernama Lukas, yang masa penulisannya itu sekitar tahun 85 sampai 95 sebelum Masehi. Tujuan utama adik-adik dari penulisan kitab ini mau menggambarkan tentang para pengikut Tuhan Yesus yang oleh kasih karunia Allah dan juga tuntunan Roh Kudus, mereka menyebarkan kabar baik tentang Yesus yang dimulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung dunia. Adik-adik, di kitab Kisah Para Rasul ini kita melihat bagaimana Rasul Paulus pada saat itu mencoba menjelaskan tentang siapa dirinya, yang dimana kalau kita baca di ayat 1 sampai 2, ya, Rasul Paulus berbicara kepada orang Yahudi yang berada di perantauan atau di luar kota Yerusalem, di mana mereka orang-orang ini terbiasa berbicara dalam bahasa mereka sendiri, ya, dalam bahasa Yunani. Dan juga ketika Rasul Paulus pada saat itu menyapa mereka, Rasul Paulus memakai logat atau gaya bahasa mereka sendiri adik-adik, yaitu bahasa Ibrani. Ya, banyak dari mereka pada saat itu adik-adik, setelah Rasul Paulus bicara dengan logat atau bahasa mereka cukup tenang adik-adik. Ya, jadi mereka tenang untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Pendekatan yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini merupakan salah satu cara pendekatan dan juga cara berkomunikasi yang baik adik-adik. Dia sangat memahami para pendengar saat itu, atau dia benar-benar sangat memahami para pendengar yang dihadapinya saat itu, ya. Dengan penuh keberanian dan kreativitas yang tinggi serta mandiri, Paulus melakukan itu semata-mata agar Injil atau kabar baik tentang Tuhan Yesus itu dapat disampaikan. Dan kita harus ingat juga adik-adik, kabar baik tentang Tuhan Yesus yang sangat mengasihi manusia maupun dunia ini dapat Rasul Paulus sampaikan dengan benar dan baik. Oleh karena itu, Rasul Paulus adik-adik berusaha keras agar dapat menyampaikannya dengan tenang, sabar, penuh penguasaan diri, dan juga kreatif. Kreatif karena apa adik-adik? Rasul Paulus bisa masuk dengan mereka dengan berbicara dengan orang-orang pada saat itu dengan memakai logat atau bahasanya mereka. Lalu pada ayat yang ketiga adik-adik, di sini dengan tegas Rasul Paulus menjelaskan tentang identitas, status, dan keberadaan dirinya sebagai seorang Yahudi.
sehingga dia sangat benar-benar memahami tentang kepercayaan bangsa Yahudi. Sekalipun dia dilahirkan di Tarsus adik-adik, tetapi Rasul Paulus sendiri itu dibesarkan di kota Yerusalem. Dan dia belajar di bawah bimbingan Gamaliel, yaitu seorang rabi atau guru di saat itu ya. Kalau kita bilang guru besar lah, seperti itu. Jadi Gamaliel ini salah satu rabi yang sangat terkemuka adik-adik pada waktu itu. Nah, dengan demikian Rasul Paulus telah menerima pendidikan yang sangat teliti, khususnya dalam hukum nenek moyang bangsa Yahudi, sehingga dia bertumbuh menjadi pribadi yang sangat giat bekerja bagi Allah, seperti para pendengarnya atau orang Yahudi saat itu ya. Setelah Rasul Paulus menjelaskan identitas dirinya adik-adik, dalam ayat 4 dan ayatnya yang kelima, Rasul Paulus dia berusaha meraih simpati orang-orang Yahudi dengan mengingatkan mereka bahwa selaku orang yang giat bekerja bagi Allah, dirinya, Rasul Paulus, termasuk juga dalam kelompok orang yang gigih menganiaya para pengikut Tuhan. Adik-adik masih ingat kan cerita sebelum Rasul Paulus itu melayani Tuhan Yesus, apa sih yang terjadi dalam masa kelamnya Rasul Paulus waktu itu? Rasul Paulus juga merupakan salah satu orang yang gigih loh adik-adik. Gigih pada saat dia belum mengenal Tuhan Yesus, dia gigih untuk menindas atau menghukum orang-orang atau menganiaya para pengikut Tuhan Yesus. Di sini Rasul Paulus menjelaskan kepada mereka adik-adik bahwa dulunya Rasul Paulus itu orang yang sangat membenci para pengikut Tuhan Yesus, dan dia juga sangat gigih untuk menganiaya mereka. Tetapi dia melakukan adik-adik suatu kebalikan, yang dimana setelah dia menerima Tuhan Yesus dan dia percaya kepada Tuhan Yesus, akhirnya dia pun mempunyai semangat, kegigihan untuk tetap mewartakan kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, di sini pun Rasul Paulus juga menyampaikan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu, kalaupun mereka tidak percaya akan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang masa kelamnya dia, dan saat dia mulai untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, orang-orang itu juga dapat bertanya pada imam besar maupun majelis-majelis tua ya pada saat itu, yang disebut Sanhedrin, karena kesaksian dari mereka ini pun dapat mendukung kesaksiannya Rasul Paulus. Adik-adik, kita di sini dapat melihat bahwa Tuhan Yesus di dalam kuasa Roh Kudus bekerja, melakukan dan mengendalikan sejarah misi pekabaran Injil, sekalipun dalam berbagai tekanan, ancaman, hambatan, dan semua itu dialami adik-adik. Dialami oleh siapa? Oleh Rasul Paulus dan para rasul yang lainnya. Jadi pewartaan Injil itu tidak dapat dihalangi adik-adik. Sebaliknya, pewartaan Injil ini makin tersebar keluar Yerusalem, dan Roh Kudus sendirilah yang mendorong penyebaran, dan itu menjadi suatu bukti nyata akan karya Allah yang hadir serta bekerja dalam proses mendirikan gereja atau jemaat-jemaat Tuhan. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus terus berkarya, memanggil, mengutus, dan memperlengkapi, serta memampukan setiap orang percaya di dalam berbagai situasi dan kondisi, dalam kekurangan serta keterbatasan diri, untuk tetap tampil sebagai pewarta atau saksi kabar baik Injil. Adik-adik bisa baca di Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul pasal yang 21 itu ayat 27 sampai 40. Pasal yang ke-22 itu ayat 1 sampai 23, dan pasalnya yang 23, pasal 23 sampai 26 ya. Itu banyak, adik-adik bisa baca di sana. Adik-adik,
Roh Kudus menuntun Rasul Paulus menghadapi berbagai tekanan dan tantangan dari orang-orang Yahudi, sehingga dia tetap mampu untuk tenang, kalau kita bilang in control, serta dapat mengendalikan dirinya dalam kesadaran diri yang penuh. Rasul Paulus bukan hanya berani bersaksi di hadapan banyak orang adik-adik, tetapi dia juga mampu menyampaikan pesan kabar baik secara kontekstual sesuai dengan situasi ya adik-adik. Dan juga Rasul Paulus sangat kreatif dan mandiri. Adik-adik kelas Dwi, kita selaku anak-anak Tuhan pun harus mampu dan benar-benar memahami bahwa Allah melalui Roh Kudus menghadirkan gereja atau jemaat-jemaatnya di seluruh penjuru dunia agar kabar baik ini tetap dapat kita sampaikan. Dan juga Allah melalui Roh Kudus menyertai dan memampukan setiap orang percaya, para rasul maupun umatnya untuk bersekutu, bersaksi, serta melayani dan mewartakan kabar baik ini. Kita pun selaku teruna dan para kakak layan menyadari bahwa kita selaku pengikut Yesus Kristus, kita juga diutus adik-adik, diutus di era digital saat ini. Ini juga merupakan tugas dan tanggung jawab kita untuk bisa mewartakan kabar baik. Ya? Kita bisa mewartakan kabar baik ini bagi dunia dan lingkungan di mana kita berada tentunya. Kita selaku teruna dan pelayan sama-sama dapat belajar. Kita belajar memikirkan serta melakukan berbagai cara kreatif untuk memberitakan Injil atau kabar baik tentang Allah yang mengasihi dan mendamaikan dunia di dalam Yesus Kristus. Sekarang yang menjadi pertanyaan kakak adalah, apa yang bisa adik-adik lakukan atau apa yang bisa kita lakukan selaku teruna GPIB untuk mewartakan kabar sukacita ini? Tentu adik-adik kita mempunyai banyak platform atau media yang saat ini bisa kita pakai adik-adik. Adik-adik sering menggunakan Facebook, Instagram, WA, atau aplikasi-aplikasi lainnya. Mungkin adik-adik bisa dapat membagikan ayat Alkitab atau gambar-gambar motivasi yang membangun iman kepada sesama sobat adik-adik atau juga kepada keluarga adik-adik. Ya, mungkin adik-adik pun dapat membuat suatu komitmen atau kesediaan diri untuk dapat memberitakan Injil secara kreatif. Mungkin adik-adik saat ini kakak bisa mengajak adik-adik untuk membagikan 2 ayat. Yang pertama dari Markus 16 ayat 15 dan 2 Timotius 4 ayat 2. Dimulai dari hari ini, bagaimana kalau adik-adik berkomitmen untuk selalu bisa membagikan kabar sukacita, kabar baik tentang Yesus Kristus kepada teman-teman teruna yang lain, mungkin kepada keluarga adik-adik, pada oma, opa, papa, mama, yang dimana setiap paginya dapat adik-adik bagi. Ya? Dan adik-adik tetap harus percaya bahwa Roh Kudus akan selalu menuntun kita serta menguatkan kita dalam menyampaikan kabar baik tentang Yesus Kristus kepada sesama kita. Amin. Adik-adik teruna, untuk merespon firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 424, baitnya yang pertama. Bersih
Baik adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita tundukkan kepala dan kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, betapa besar kasih dan penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga siapakah kami sehingga kami layak sampai dengan hari ini. Kami yakin dan percaya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan. Bapa, ada suatu kerinduan bagi kami untuk ingin bertemu kembali dengan adik-adik kekasih kami. Tapi Bapa, kami sadar bahwa keadaanlah yang membuat kami terpisah dengan adik-adik kekasih kami. Kami juga ingin berjabatan tangan secara langsung, kami juga ingin menyapa mereka secara langsung, kami juga ingin memeluk mereka dan menanyai kabar mereka secara langsung. Tapi kami yakin dan percaya apabila sampai dengan saat ini Tuhan, kami masih memakai media YouTube sebagai pemersatu kami yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa, di saat ini kami mau berdoa buat semua adik-adik klien kami dimanapun mereka berada. Tuhan Engkau berkati mereka dalam masa-masa pendidikan mereka, dalam studi mereka, baik mereka selaku anak di rumah dan selaku murid yang ada di sekolah. Tuhan Engkau pakai mereka, lengkapi mereka, sehingga mereka bukan menjadi generasi-generasi yang malas, tapi mereka mau menjadi generasi-generasi yang tetap kuat, generasi yang tetap rajin, walaupun mereka bersekolah hanya dari rumah saja dulu. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat orang tua adik klien kami. Tuhan Engkau berkati papa mama mereka, berikan kesehatan dan juga Tuhan berkati pekerjaan orang tua dari adik-adik kekasih kami ini Bapa. Kiranya lewat mereka, nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa Bapa bagi kakak-kakak layan yang ada di persekutuan teruna ini. Tuhan Engkau berkati seluruh pelayan, biarlah kami selaku pelayan bisa bertanggung jawab atas tugas dan kemampuan serta kesempatan yang diberikan kepada kami untuk selalu bukan saja menjadi pendengar-pendengar setia, tapi kami juga mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Ya Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, inilah segala rangkaian doa kami yang akan kami naikkan bersama-sama dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mempersembahkan syukur hati kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 314 baitnya yang pertama. Adik-adik, mari berdiri dan berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terimalah ungkapan syukur hati kami, sehingga persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tak putus-putusnya kita mengagungkan nama Tuhan, dan kita siap menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita bernyanyi bersama Kidung Jemaat 427 baitnya yang pertama.
Adik-adik, mari kita arahkan hati dan pikiran kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Ibadah hari Minggu pelayanan teruna telah selesai. Kakak mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dan salam sehat.